Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ridwan Waryun, mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan untuk bisa menjelaskan terkait perancangan penerapan bisnis intelijen pada industri logistik studi kasus PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Pertama-tama kita akan membahas profil bisnis JNE. Jadi, JNE merupakan penyedia jasa kurir ekspres, logistik terpadu, dan manajemen rantai pasok dengan ribuan jaringan keagenan di Indonesia. Ekosistem sistem informasi yang berjalan adalah front-end post system, yaitu aplikasi kasir digital di setiap gerai mitra agen untuk data entry. Kemudian ada warehouse management system, yaitu sistem tata kelola inventaris, penumpukan, dan pemilihan barang di gudang. Kemudian ada from corp tracking dan ERP, yaitu sistem basis data terpusat yang mencatat mutasi status airway bill secara real-time, mass targeting, dan personalization. Kemudian kita akan membahas terkait analisis model bisnisnya JNE. Segmen pasarnya yaitu mengadopsi multi-channel, yaitu B2C, penjualan dari e-commerce ke konsumen, C2C, transaksi antar konsumen, dan B2B, yaitu distribusi dokumen atau barang ke korporasi. Pilar pendapatan yaitu diferensiasi produk berbasis service level agreement (SLA) dari waktu pengirimannya. Ada tiga, yaitu Yes dengan layanan paling premium dan garansi uang kembali, Reg atau reguler, layanan standar dengan estimasi yang menengah 2 sampai 3 hari. Yang paling bawah ada OK, ongkos kirim ekonomis, yaitu layanan untuk pengiriman bervolume besar atau hemat biaya. Strategi jaringan ekspansi menggunakan sistem kemitraan waralaba franchise agen untuk memangkas biaya investasi tempat sekaligus mempercepat penyerapan pasar lokal. Kemudian kita membahas diagram alur sistem informasi yang berjalan atau logistik supply chain. Arsitekturnya yaitu terstruktur integrasi data logistik terpusat yang menghubungkan aksi konsumen di depan kasir hingga konfirmasi kurir di depan pintu rumah penerima. Ada 5 fase. Ini ada di masing-masing fasenya dijelaskan pada gambar di sebelah kanan. Akan membahas dari fase yang pertama, yaitu dari order entry dari sisi agen dan pos. Jadi ketika paket itu di drop, akan dilakukan cek fisiknya, berat dan dimensinya, kemudian akan diinput ke dalam sistem POS, kemudian akan mengenerate airway bill atau resi, dan untuk selanjutnya adalah data terkunci di database pusat. Setelah itu, fase manifestasi dan sortir. Nah, setelah terkunci, dilakukan pengumpulan paket, akan di-scan barcode-nya untuk konsolidasi kontainer. Selanjutnya akan diterbitkan manifest keluar dan pemilahan mekanis via conveyor di Central Hub. Setelah fase 2 selesai, lanjut ke fase 3, yaitu fase Land Haul and Transportation. Untuk sisi mobilisasi, yaitu dimulai dari loading armada, scan manifest angkutan, pemantauan perjalanan lintas kota menggunakan GPS yang sudah terintegrasi dengan sistem. Fase yang keempat, last mile delivery, dilanjutkan dengan membongkar manifest yang masuk, membreakdown paket per zonasi sesuai dengan kode pos, kemudian scan serah terima ke kurir, dan sistem berubah atau update ketika dikirimkan menjadi with delivery courier. Kemudian fase yang terakhir yaitu closing dan validasi. Paket sudah sampai, akan diserahkan berupa fisik paket, akan diminta tanda tangan si penerima,
Kemudian kurir akan melakukan scanning delivered dan mengupload foto bukti dan tag koordinat GPS secara real time. Kemudian tiket airway bill dinyatakan selesai. Selanjutnya kita membahas detail proses sistem informasi yang berjalan. Yang pertama, proses transaksi dengan customer. Petugas agen melakukan penimbangan dan pengukuran dimensi fisik paket. Jadi itu di masing-masing agen ya. Kemudian data tujuan diinput, tujuan pengiriman. Sistem POS menghitung tarif secara otomatis berdasarkan zonasi. Kemudian customer melakukan pembayaran dan resinya kemudian tercetak dan dapat dilacak oleh customer yang bersangkutan. Yang kedua, proses produksi, sorting and hub consolidation. Paket dari ratusan agen dikumpulkan di area transit. Setelah itu akan di-scan ulang secara massal untuk pembuatan dokumen manifest keluar. Kemudian di main gateway atau hub, paket melewati mesin conveyor penyortir otomatis. Sistem membaca kode area pada label resi dan mengarahkan paket ke jalur kontainer kota tujuan masing-masing secara mekanis. Pada proses distribusi yang ketiga, land haul, pengangkutan antar kota memanfaatkan truk internal yang sudah terkoneksi GPS atau kargo udara pihak ketiga jika di luar pulau yang berbeda. Last mile, paket tiba di gudang distrik tujuan, dipecah berdasarkan kode pos kelurahannya, kemudian diserahkan ke kurir lapangan untuk menggunakan aplikasi mobile tracking untuk status pengantaran akhir. Yang keempat, proses layanan konsumen, CRM and escalation. Konsumen melakukan pelacakan mandiri, self-service tracking, bisa lewat portal JNE atau aplikasi MyJNE. Jika terjadi deviasi, misalkan paket tidak bergerak dalam lebih dari 48 jam, sistem CRM akan menangkap keluhan konsumen lewat call center, mengubahnya menjadi tiket aduan, dan meneruskannya ke tim investigasi gudang yang terkait. Selanjutnya, kita akan membahas ide dan konsep rancangan dashboard BI, visualisasi informasi. Yang pertama, itu panel utama grafik heatmap logistik dashboard. Nah, visualisasinya peta spasial Kepulauan Indonesia interaktif dengan indikator warna. Hijau itu lancar, kuning itu padat, merah itu bottleneck atau keterlambatan parah. Nah, jadi di sini kalau saudara-saudara pernah melihat membuka Google Maps, nah nanti di situ kurang lebihnya ada warna-warna ketika kita mengarahkan suatu tujuan. Kalau hijau lancar, kuning padat, dan merah itu berarti ada keterhambatan. Fungsinya, direksi dapat langsung melihat rute atau gudang transit mana yang sedang mengalami penumpukan beban paket secara real time. Yang kedua, panel kerja SLA Fulfillment Dashboard, yaitu berupa visualisasi, grafik, garis pencapaian ketepatan waktu layanan premium, yes, yakin esok sampai harian, dan mingguan per wilayah kantor cabang. Dan yang kemudian yang ketiga ada panel penanganan masalah, Customer Complaint Analytics and Dashboard. Ini juga divisualisasi dalam berupa diagram lingkaran, jenis keluhan konsumennya apa, dan tren waktu penyelesaian masalah dari agen. Kemudian keunggulan metode visualisasi BI yang diusulkan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, manajemen risiko proaktif early warning system, yaitu memindahkan pendekatan manajemen dari yang semula reaktif menunggu komplain menjadi proaktif, mendeteksi hambatan di gudang sebelum konsumen tahu. Kemudian yang kedua, optimalisasi alokasi armada dan SDM, memberikan landasan data visual bagi manajemen untuk mengalihkan rute, menambah kurir, atau menyewa kargo tambahan
di area-area yang terdeteksi merah saat high season. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan berbasis fakta data. Gitu bisa mengurangi waktu investigasi paket yang hilang atau rusak karena visualisasi data langsung menunjuk pada titik koordinat gudang atau kurir terakhir yang memegang barang tersebut. Yang keempat, sinkronisasi dengan hak akses data tingkat tinggi. Dashboard dirancang kompatibel dengan keamanan internal perusahaan, memastikan visualisasi metrik finansial sensitif terkunci hanya untuk level direksi. Jadi sebisa mungkin yang tidak berkepentingan atau di luar direksi itu tidak mendapatkan akses tertentu ya. Selanjutnya terkait penulisan ini itu direferensikan oleh buku dan jurnal yang pertama, Teori Desain Dashboard oleh Sarda, Dellen, dan Turban dalam buku Business Intelligence, Analytics, and Data Science, A Managerial Perspective. Visualisasi data yang efektif harus memiliki kapabilitas drill down kemampuan melihat data dari peta makro nasional hingga mendalam ke detail data per nomor resi tertentu. Referensi jurnal yang digunakan adalah Wijaya dan Setiawan tahun 2023 Perencanaan Dashboard Business Management Business Intelligence untuk memonitoring risiko operasional perusahaan distributor dan logistik. Jurnal Sistem Informasi. Intisari teorinya yaitu penerapan visualisasi data interaktif terbukti mempercepat pengambilan keputusan taktis manajemen dalam memitigasi keterlambatan distribusi hingga lebih dari 40% jika dibandingkan pelaporan statis spreadsheet. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama, secara analisis, PT JNE memiliki modal aset data operasional yang sangat besar, big data maturity, namun pemanfaatannya saat ini masih bersifat pasca kejadian atau historical reporting. Poin strategis oleh Business Intelligence, penerapan konsep Integrated Logistic Intelligence memposisikan BI sebagai lapisan penambah nilai value added tanpa merombak sistem POS atau ERP yang sudah berjalan dengan baik. Ya, daftar pustaka atas materi ini yaitu dari PT Jalur Nugraha Eka Kurir, profil perusahaan jaringan investor logistik, www.jne.id, kemudian ada Sarda, Dellen, and Turban tahun 2020, Business Intelligence, Analytics, and Data Science, a Managerial Perspective. Kemudian yang terakhir ada Wijaya N. Setiawan tahun 2023, Perencanaan Dashboard Business Intelligence berbasis metode Key Performance Indicator KPI untuk memonitoring risiko operasional dan piutang perusahaan. Ya, demikian penjelasan dari saya terkait Business Intelligence PT JNE. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.